Jadi seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi, kami sudah memilih puisi Bapak yang berjudul Badut Kecil. Nah, itu Pak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, saya yang mengajukan, apa sih yang menginspirasi atau memotivasi Bapak dalam menulis puisi Badut Kecil ini? Apakah ada kejadian khusus yang mendorong Bapak sehingga Bapak menciptakan puisi ini? Gitu Pak. Ya, memang waktu proses pembuatan ide dari puisi itu adalah ketika saya melihat badut-badut kecil itu ada di persimpangan jalan. Jadi ketika lampu merah, traffic light merah, itu para badut kecil ini beraksi, yakni dengan aksi masing-masing kan. Ada yang menari, ada juga yang memainkan speaker sambil bergoyang-goyang. Dan ini mereka kan memohon belas kasihan dari para pengendara yang berhenti di traffic light. Dan ini menurut saya kan gambaran bahwasanya anak kecil sudah mencari nafkah sebegitu berat gitu. Dan tantangannya begitu banyak kan gitu. Bayangkan di jalanan, kalau salah-salah bisa kecelakaan kan gitu. Nah, inilah yang membuat saya terhenyak dan miris ataupun sedih melihat kondisi anak-anak sudah seperti itu. Bayangkan juga ada anak-anak yang kelas TK mungkin udah main itu, udah berpakaian badut. Kalau kita melihat ini terus, kita nggak ada. Kita bayangkan dengan misalnya itu anak kita atau adik kita. Jadi inilah yang membuat saya membuat puisi itu tentang badut kecil dan gambaran sosial di tengah masyarakat yaitu, dan itu tidak hanya di persimpangan jalan yang dekat kediaman saya ya, di persimpangan lain dulunya yang waktu saat itu masih banyak, tapi entah sekarang udah mulai berubah, udah mulai tidak memakai badut lagi, udah langsung nggak pakai badut, langsung minta-minta. Kayak mengamen gitu ya Pak? Ya, ada yang pengamen, ada yang mohon maaf, yang mengemis kan gitu. Itulah. Jadi hanya gambaran sosial yang saya lihat dan saya terbitkan puisi itu. Baru ada lagi nih Pak, pertanyaannya masih terkait dengan puisi Badut Kecil ini Pak. Nah, mengapa Bapak menggambarkan kehidupan seorang anak jalanan ini atau anak-anak yang mengais rezeki dengan berprofesi seperti badut tersebut melalui pandangan seorang badut Pak? Apakah ada alasannya gitu? Kenapa harus di puisi ini Bapak menggambarkan sebagai seorang badut gitu? Kan memang aslinya mereka berpakaian badut, atau adakah makna lain gitu? Ya ada, karena kita rata-rata ada kayak badut. Iya, kita sendiri tanpa sadar kita ada badut. Artinya anak-anak itu menyindir kita. Ya kan, jadi kita sekarang udah jarang jujur, udah jarang apa adanya, udah kayak badut. Di mana-mana kita udah kayak badut. Ya, seperti topeng gitu. Iya, dan tidak hanya di kehidupan sosial kita badut. Kadang-kadang di keluarga juga kita jadi badut. Jadi itulah yang membuat saya ini seolah-olah menampar diri kita kan gitu. Jadi gagasan yang anak-anak ini ya bukan hanya menampar aku sebagai seorang tetapi menampar kita. Maksudnya begitulah keadaan kami kan. Padahal dia juga diri kita juga kayak gitu. Tanpa kita sadari kita jadi badut di diri kita sendiri pun kadang-kadang mau kayak gitu. Berpura-pura bahagia. Ya berpura-pura ya jadi nari-nari kita padahal di dalam sakit. Mungkin keluarga yang lagi susah atau gimana ya, tapi kita masih sempat menari-nari menjadi badut. Padahal di diri si anak itu udah dalam hatinya udah sakit banget. Dia masih kecil udah nyari nafkah, harusnya dia masih dinafkahi oleh orang tuanya, tetapi dia berusaha bahagia, berusaha ceria depan orang supaya mendapatkan uang ini. Ya, dan dia menjadi badut kan begitu dia. Artinya ya tanpa sadari kalian juga kayak aku gitu. Oke Pak, berarti itu yang mendorong Bapak. Iya. Baik Pak, izin bertanya, dari puisi Bapak Badut Kecil, berdasarkan puisi Badut Kecil ini, jika seandainya Bapak diberi kesempatan untuk mengubah kehidupan anak jalanan, apa yang dapat Bapak lakukan? Ya, namanya penyair kita hanya bisa untuk semua bersair lah kan begitu. Bersair menggugah penikmat puisi atau menggugah siapa yang baca agar supaya kalau kita punya anak janganlah
janganlah cepat-cepat disuruh cari duit, cari rezeki seperti itu, akhirnya gitu. Tapi kalau untuk mengubah itu kita secara langsung ya mungkin ya itu kan tugas. Ya kalau memang bisa ya kita kerjakan. Tapi kan utama kita kan karena kita penyair ya bersair lah kan begitu. Nah, kita menggugah orang, menggugah pemerintah supaya itu bisa di apa namanya Berpartisipasi. ya bukan itu ya dibina atau gimana supaya tak lagi seperti itu anak-anak. Anak-anak itu kan dunianya bermain, bukan cari rezeki kan gitu. Ya, tapi kan kalau kita langsung ya kita nggak mampu ya. Artinya kalau saya mungkin yang punya berkecukupan mungkin bisa saja. Nah, tapi ya ini paling tidak pemerintah bisa tersentuh dan bisa membina ataupun merawat ataupun gimana supaya anak-anak ini ya ditempatkan di dunianya gitu. Ya, gitu. Berarti secara tidak langsung Bapak juga menyuarakan hati dari anak-anak jalanan inilah ya Pak ya, yang sudah menjadi badut-badut ini, supaya pemerintah juga melihat mereka gitu, melihat kondisi mereka. Jadi melalui puisi Bapak ini pemerintah bisa lihat dan masyarakat juga bisa melihat dan tahu kondisi anak-anak jalanan ini, dan mereka berpartisipasi untuk membantu anak-anak ini lah Pak ya. Memang artinya kan si penyair ataupun seniman ketika menulis puisi itu dia kan harus masuk ke situ dulu. Artinya dia merasakan bagaimana sakitnya yang dilakoni itu. Ya memang secara tak langsung memang itulah tujuan kita, tujuan seniman, tujuan penyair untuk menyuarakan yang kecil, untuk menyuarakan hati rakyat, menyuarakan ya ketindas macam-macam lah kan gitu. Jadi kalau saya kebetulan itu membuat soal badut itu ya saya kan harus masuk dulu ke dunia mereka. Artinya apa yang mereka rasakan. Dan kalau ini menjadi perhatian pemerintah itu angka baik. Artinya sasaran kita pas kan gitu. Dan tidak hanya pemerintah, ya masyarakat yang mampu ataupun masyarakat secara global bisa memperhatikan ini.